Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Kita semua sehat ya. Puji Tuhan, kita bisa bertemu meskipun tidak secara langsung. Tapi kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Oke? Anak-anak, kalian sudah siap belajar agama pada pagi hari ini? Oke. Siapkan buku paket kalian, buku catatan, dan juga Alkitab kalian. Kita akan bersama-sama belajar pelajaran 7. Kalian bisa buka buku paket kalian, ya, pelajaran 7 tentang pengampunan Allah. Kemarin kita sudah belajar tentang pengorbanan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita belajar tentang pengampunan Allah. Ya, bacaan Alkitabnya ini ada cukup banyak nih. Ada di Yunus 1 sampai 4, Mazmur 103 ayat 8 sampai 14, atau Matius 18 ayat 21 dan 22. Dan Efesus 4 ayat 32. Nanti kalian bisa membacanya setelah pembelajaran ya. Nanti kalian boleh membaca sendiri. Nah, kita akan mulai belajar pelajaran 7. Oke, siap anak-anak? Ya. Nah, kita akan belajar dulu arti mengampuni. Mengampuni berarti memberi maaf dan membebaskan seseorang dari tuntutan karena kekeliruan dan kesalahan. Ini dilatar belakangi dari cerita tentang pemanggilan dan penugasan seorang nabi, yaitu Nabi Yunus. Nabi Yunus ini disuruh Tuhan untuk ke Niniwe, ya. Nubuat yang Yunus ucapkan adalah nubuat bersyarat. Artinya, jika masyarakat Niniwe tidak bertobat kepada Tuhan dan tidak berbalik dari kejahatannya, maka kota Niniwe akan dihancurkan dalam waktu 40 hari ke depan. Jadi sebelumnya Tuhan sudah mengutus Nabi Yunus untuk menyampaikan kepada masyarakat Niniwe. Karena Tuhan tahu masyarakat Niniwe ini sudah melakukan banyak kejahatan. Tapi Tuhan juga tidak ingin mereka jatuh ke dalam dosa, ya. Tidak mau jatuh dalam neraka. Tuhan ingin menyelamatkan mereka. Nah, Tuhan memberikan kesempatan buat mereka untuk bertobat. Melalui Nabi Yunus ini, Tuhan meminta supaya Nabi Yunus memperingatkan orang-orang di Niniwe. Nah, Tuhan memberikan waktu kepada Niniwe untuk bertobat. Ia masih membuka jalan bagi bangsa Niniwe untuk mengubah cara hidupnya. Itulah karunia Tuhan. Tuhan menghendaki agar manusia bertobat. Nah, masyarakat Niniwe yang waktu itu tidak pernah mendengar tentang Tuhan, ketika mereka mendengar dari Nabi Yunus, mereka menjadi percaya kepada Allah dan menyerahkan diri kepadanya. Mereka mengungkapkan pertobatannya dalam perbuatan. Artinya mereka tidak cuma ngomong minta ampun, tapi mereka ungkapkan dalam perbuatan, ya. Di situ di firman Tuhan, di situ dikatakan lalu mereka mengumumkan puasa dan mengenakan kain kabung. Selama 40 hari mereka berpuasa. Berpuasa itu tanda pertobatan dan perkabungan. Mereka juga menanggalkan pakaian biasa mereka dan mengenakan karung. Kain karung, yang namanya kain karung itu enggak enak, Nak. Ya. Karena apa? Karung itu biasanya terbuat dari bahan yang tidak nyaman di badan, ya. Gatel. Bahkan kadang-kadang karung juga kotor, ya. Baik itu debu maupun kadang-kadang ada hewan-hewan yang
yang kecil yang tidak terlihat bersembunyi di situ, sehingga kalau memakai karung itu kadang-kadang rasanya gatal-gatal semua di badan dan tidak nyaman. Tapi ini mereka lakukan sebagai tanda perkabungan, dan juga kain karung mempunyai fungsi sebagai kain kabung. Semua masyarakat Niniwe ambil bagian dalam puasa dan perkabungan itu, baik orang dewasa maupun anak-anak. Jadi semuanya, nggak hanya orang dewasa saja. Bahkan bukan saja para pembesar yang memerintah kota itu, namun juga seluruh masyarakat ambil bagian dalam ritual pertobatan itu. Jadi semua rakyat dan masyarakat Niniwe semuanya berpuasa dan mengenakan kain kabung. Itu sebagai bukti pertobatan mereka. Nah, ternyata yang dilakukan bangsa Niniwe ini berpengaruh, nak, ya. Akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum mereka, tidak jadi menghancurkan mereka. Nah, di dalam perjanjian baru, ya, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Ya, maksud Yesus di situ jelas. Bukan berarti kita kalikan 70 kali 7 kali. Bukan. Tapi yang dimaksud Tuhan Yesus ini adalah bahwa mengampuni itu harus dilakukan tanpa batas, terus menerus. Kalau orang berbuat salah, diampuni. Besok berbuat salah lagi, ya harus diampuni. Besok lagi berbuat salah lagi, ya harus diampuni. Jadi tidak ada batasnya, nak. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Pengampunan Allah bagi manusia merupakan hal yang sungguh luar biasa. Allah memberikan kesempatan untuk manusia bertobat dan mengakui kesalahannya, agar semua anaknya bisa kembali ke pangkuannya. Mereka terbebas dari hukuman kekal. Nah, luar biasa Allah. Sementara kita seringkali membuat kecewa Allah, menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan masih beri kesempatan supaya kita mau bertobat, agar kita mendapat hidup yang kekal. Nah, apa gambaran-gambaran berkat yang diberikan Allah bagi orang yang takut akan Allah? Nah, gambarannya yang pertama, kasih setia dan pengampunannya. Kalau kita takut akan Allah, kita percaya Tuhan akan terus mengampuni kita. Yang kedua, kasih dan belas kasihannya seperti seorang bapa. Kita tahu ya bagaimana hubungan antara anak dan bapak dan ayah, ya. Pasti akan sangat dekat. Kalau minta apa-apa juga dituruti, ya. Seperti itulah gambaran berkat yang akan diberikan Tuhan buat orang-orang yang takut akan Allah. Bagaimana cara agar kita bisa mengampuni sesama kita? Kenapa sih, Miss? Kok kita harus belajar cara supaya bisa mengampuni sesama? Mesti dia mengatakan seperti itu karena mengampuni itu hal yang sulit, nak. Apalagi yang harus kita ampuni adalah orang yang sudah sangat menyakiti kita. Ini sesuatu yang sangat sulit. Tetapi kita juga punya cara. Gimana caranya supaya kita bisa mengampuni sesama kita? Yang pertama, kita harus memusatkan pikiran sepenuhnya pada pengampunan yang telah Tuhan nyatakan bagi kita. Jadi kita harus ingat, Tuhan saja mengampuni kita, rela mengorbankan nyawanya. Kenapa kita tidak mau mengampuni sesama kita? Yang kedua, selesaikan dengan jujur semua kemarahan yang kita rasakan terhadap orang lain. Tapi setelah itu, memaafkannya. Jadi kita ungkapkan langsung. Kenapa kita marah? Ya, kita katakan saja dengan jujur. Karena kita marah karena ini. Ya. Tapi setelah itu, selesai. Kita maafkan. Ya.
itu lebih melegakan. Mengampuni memang seringkali sulit kita lakukan. Karena seringkali kita terjebak dalam keinginan untuk menyimpan dendam dan kesalahan orang lain, serta sukar untuk mengatakan aku memaafkan. Itu sulit rasanya ya. Kalau kita harus mengatakan seperti itu, apalagi kalau kita sudah sangat jengkel ya, bahkan seringkali kita lebih suka menyimpan itu sebagai dendam pada orang lain. Namun dalam ajaran Kristus, mengampuni sesama bukan suatu pilihan, tapi keharusan. Harus, bukan memilih ya, tapi harus. Bagaimana cara mengajarkan anak untuk mengampuni? Yang pertama, katakan bahwa orang yang menyakitinya sesungguhnya orang yang perlu dikasihani. Karena orang yang suka menyakiti itu biasanya dia punya masalah. Sesungguhnya dia butuh dikasihani, ya. Makanya dia mencari pelarian dengan menyakiti orang lain, padahal dia sesungguhnya yang harus dikasihani. Yang kedua, ingatkanlah saat-saat dia atau mereka melukai perasaan orang lain. Kita ingatkan orang yang menyakiti kita itu dengan mengingat bahwa dia juga pernah melukai orang lain. Ya. Kita juga mengingat ya, bahwa dia juga pernah menyakiti orang lain, bukan cuma kita. Dengan begitu kita akan lebih mudah berempati dan menempatkan diri pada posisi orang yang dilukai. Sehingga dengan cara seperti itu akan memudahkan supaya kita memberi pengampunan. Dengan mengingat bahwa tidak hanya kita yang dilukai, ada orang lain juga, itu akan memudahkan. Yang ketiga, jika memungkinkan, doronglah untuk berbicara langsung dengan orang yang melukai, agar mendapat alasan dan jawaban mengapa dia dilukai atau disakiti. Seperti tadi ya, ngomong terus terang, jujur, kenapa toh kamu kok menyakiti aku, misalnya ya, apa alasannya. Nah, yang keempat, mengingatkan bahwa mengampuni seseorang memang tidak secara otomatis menghilangkan rasa sakit hati. Rasa sakit hati itu kadang sulit sekali kita lupakan. Mau tidak mau kita harus melewati masa-masa sedih dan merasakan sakit dilukai. Tapi ini tidak boleh berkepanjangan. Ya. Kalau seperti itu nanti kita akan hidup dalam kepahitan. Nah, kalau kita hidup dalam kepahitan itu berdampak tidak baik terhadap diri kita sendiri. Kita juga tidak akan pernah merasakan bagaimana sejahtera, karena ada kepahitan di dalam hidup kita. Ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik sengaja atau tidak. Kita harus sadari itu ya. Tidak ada orang yang sempurna. Pasti pernah melakukan kesalahan, bahkan kita pun juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kita wajib memaafkan dan saling mengampuni, karena Allah terlebih dahulu sudah mengampuni dosa-dosa kita. Ingat, Allah sudah lebih dulu mengampuni dosa-dosa kita. Makanya tadi misalnya dia katakan mengampuni itu bukan pilihan, tapi harus ya. Karena Allah sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Manfaat mengampuni itu dapat melakukan kebaikan buat orang lain. Yang pasti ya, kalau kita mengampuni orang lain, ya otomatis akan membawa kebaikan buat orang lain. Yang kedua, melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Dengan kita mengampuni orang lain, hidup kita akan lebih sejahtera. Kita lebih tenang, lebih nyaman ya. Dan yang ketiga, yang terpenting adalah kita sudah melakukan kehendak Allah. Ya tadi, harus mengampuni tadi, ya itu kehendak Allah. Nah,
manfaat lain dari mengampuni, ya. Ini ada juga manfaat yang lain nih. Yang pertama, tidak ada permusuhan, tidak ada dendam atau pembalasan dendam, tidak ada rasa benci. Yang kedua, kalau kita mengampuni, kita punya banyak sahabat, dapat bergaul dengan baik dan tenang. Yang ketiga, kalau kita mengampuni, tubuh menjadi sehat, karena kita dijauhkan dari pikiran yang negatif atau curiga, serta perasaan benci dan dendam. Ya. Yang keempat, hidup menjadi lebih ringan dan tidak dipengaruhi atau dipenuhi dengan berbagai pikiran atau perasaan yang negatif. Nah, ternyata mengampuni itu memiliki banyak manfaat, ya. Ternyata punya banyak manfaat. Nah, tadi pelajaran yang ketujuh kita sudah selesai tentang pengampunan Allah. Kalau anak-anak ada yang belum paham, pertanyaan boleh disampaikan ya melalui WA group atau Japri. Sekarang kita akan melanjutkan di pelajaran yang ke-8. Sudah siap, Nak? Ya, pelajaran 8. Nah, kita akan belajar tentang berubah dan menjadi baru. Bacaan Alkitabnya ada di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Ini dapat dilihat dari kisah pertobatan Saulus, ya. Ini akan menjadi contoh perubahan sikap yang baik dalam pelajaran kita hari ini. Jadi berubah menjadi lebih baik. Kita mencontohkan seorang Paulus, ya, yang awalnya dia adalah Saulus. Saulus itu dulu suka menganiaya pengikut Kristus. Tapi sekarang dia berubah. Justru menjadi pengikut Kristus sekarang. Bahkan ia menjadi salah satu rasul Kristus yang besar, ya, yang dikenal sekarang. Bahkan karyanya berupa surat-surat yang ia tulis kepada jemaat-jemaat yang kemudian menjadi kitab-kitab pada sebagian besar perjanjian baru dalam Alkitab. Saulus berubah dari yang dahulu jahat menjadi baik. Dari yang membenci Kristus dan pengikutnya, sekarang menjadi orang yang sangat setia dan menjadi pemberita Injil yang berani dan terkenal. Nah, ini contoh ada perubahan di dalam diri Saulus yang sekarang kita kenal sebagai Rasul Paulus, ya. Yang sekarang kita kenal sebagai Rasul Paulus. Cara berpikir pada manusia masa kini, banyak orang yang merasa diri benar. Saya yang benar, orang lain yang salah. Kemudian menyalahkan orang lain yang dianggap tidak sepaham atau seide dengannya. Lalu melakukan tindak kekerasan, bahkan penganiayaan yang berakibat pada kematian. Ya, kadang kalau itu parah, ya, merasa diri benar, itu bisa saja terjadi, ya. Bisa terjadi kekerasan, bahkan penganiayaan, ya. Jika sikap ini dilakukan seseorang sejak kecil, maka ini akan berakibat buruk ketika ia dewasa. Ia akan merasa memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk memaksakan kehendaknya pada orang lain. Nah, pemaksaan ini akan membuat orang lain merasa tidak nyaman, tidak sejahtera, dan menderita. Kita pasti tidak suka berteman dengan orang yang suka memaksakan kehendak. Betul? Ya. Pasti tidak suka, ya. Orang yang seperti ini akan membuat kita nggak nyaman, nggak sejahtera. Kalau kita punya teman yang seperti itu, kita pasti juga akan merasa nggak nyaman. Kalau temannya suka memaksakan kehendak. Manusia perlu mengalami perubahan diri. Tuhan mengharapkan perubahan yang kita alami dapat membuat keadaan menjadi lebih baik dan membuat sejahtera bagi orang-orang di sekitar
kita. Seorang harus berubah. Tidak bisa kita seperti itu terus-menerus. Ya. Manusia perlu mengalami perubahan. Sebab jika tidak demikian, ia tidak akan berkembang secara mental. Seperti halnya kalau kita melihat bayi, ya, dia tidak akan menjadi dewasa ketika dia tidak bisa berkembang. Ya. Dia akan terhambat menjadi anak yang perkembangannya terhambat. Itu kalau tidak berubah. Ya. Oleh sebab itu, dari bayi sampai menjadi besar, pasti akan ada perubahan nih, baik secara fisik maupun mental. Secara fisik misalnya, badannya menjadi semakin bertambah tinggi, bertambah besar. Secara mental, dia yang tadinya tidak bisa bicara, tidak bisa makan sendiri, akhirnya bisa makan sendiri, ya, dan sebagainya. Fisik seseorang akan mengalami perkembangan seiring dengan pertumbuhan tubuh sepanjang ia menerima asupan gizi yang memadai. Tapi kalau orang-orang yang kurang gizi, ya pasti fisiknya akan terhambat perkembangannya, ya. Dia menjadi kerdil atau menjadi anak-anak yang kurang gizi, ya. Seseorang bisa saja tidak mengalami perkembangan mental dengan baik jika ia tidak mau belajar dan berlatih melalui pengalaman hidup sehari-hari. Mereka yang mengeraskan hati, ya, orang-orang yang susah diatur, ya, tidak mau belajar, tidak mau mendengar nasihat, merasa diri paling benar, ya, biasanya mereka tidak akan mengalami perkembangan mental yang baik. Nah, anak-anak yang sering susah diomongin, ya, kalau dinasehati tidak mau mendengar, sak karepe dhewe, ya nantinya dia akan mengalami hambatan perkembangan mental mereka. Mereka akan menjadi orang-orang yang hidupnya akhirnya kacau balau, ya. Perubahan hidup itu meliputi pikiran, sikap, dan tingkah laku yang merupakan ciri seorang Kristen yang mengalami pertumbuhan iman. Jadi orang yang berubah itu ya berubah pikirannya, berubah sikapnya. Sikap itu berubah tingkah lakunya juga, ya. Pertumbuhan iman yang baik ditujukan dengan kesediaan seorang mengubah dirinya. Seperti halnya perumpamaan bejana. Ada lagunya, ya, bagaikan bejana siap dibentuk. Orang yang mau berubah adalah orang yang siap dibentuk. Dan orang yang siap dibentuk adalah orang yang imannya bertumbuh. Nah, kalau imannya tidak bertumbuh, orang pasti akan sulit dibentuk. Ya. Kalau membuat bejana itu, kalau tanahnya tidak lunak, ya, kalau tanahnya keras, ya, tidak bisa dibentuk. Maka dibutuhkan tanah yang lunak, yang bisa dibentuk-bentuk. Ya. Demikian juga hati seseorang. Kalau hatinya keras, tidak bisa dibentuk. Tapi kalau hatinya lembut, ya, akan mudah dibentuk. Mengubah pemahaman yang salah dengan pemahaman yang baru. Artinya, ya, kalau kita tahu itu salah, ya kita harus merubah. Contohnya nih, orang kalau berbohong, awalnya dia berpikir bahwa kalau berbohong untuk kebaikan itu betul. Tapi setelah membaca firman Tuhan, dia tahu bahwa berbohong itu, apapun alasannya, yang namanya berbohong adalah salah. Nah, dia harus mengubah cara pikir dia. Jadi tidak ada yang namanya berbohong untuk kebaikan, tidak ada. Ya. Kalau untuk kebaikan, ya untuk apa berbohong? Tidak perlu seseorang berbohong kalau untuk kebaikan.
Kemudian mengubah sikap-sikap yang buruk menjadi sikap yang baik. Ya. Yang tadinya suka menyalahkan orang, ya, maidu. Nah, sekarang dia harus mengubah, dia harus lebih terbuka, mau menerima orang, kekurangan orang, jangan maidu saja, ya, tapi dia juga harus mau memahami orang lain. Nah, sudah selesai anak-anak, ya. Apakah kalian sudah paham? Kalau ada pertanyaan, nanti diberikan lewat WA. Oke, sampai jumpa anak-anak.